Saya ulang, yang Anda tolak bukan Gus Nur, yang Anda tolak adalah Al-Quran. Itu ada balanya, itu ada azabnya, itu ada kualatnya ya. Xin chào tất cả quý vị mọi người. Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Salim, tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một người Santri được học ở Pondok Pesantren Jenrejo. Tôi ở Indonesia đã được 2 năm. Ước mơ của tôi được về Việt Nam và sau đó được đi Mesir. Saya mana? Nah ini tahu majelis mak, tadi majelis. Salim besok pulang mak. Ngapain kah? Tahu apa? Mà khan thì hơi vào lùng lì mau ông dạng hay nó plan ya. Katanya Plan ada yang boy. meninggal di keluarga, ada yang meninggal. Insya Allah Salim, besok saya belikan tiket ke Vietnam ya. Mau pulang besok terserah. Nah malam ini langsung saya proses paspor. Kalau ada di foto ya, kita belikan tiket ya, biar beliau pulang, biar ketemu sama orang tua. Sama orang tuanya. Masya Allah. Baik guru-guru yang saya takdimi, hamba Allah yang insya Allah antum semua calon penghuni surga. Antum semua calon-calon syahid ya, husnul khotimah. Jadi detik ini mungkin banyak hutang, tapi nanti di penghujung umur algoritma Allah berlaku, hitung-hitungan Allah berlaku, ketika sakaratul maut utangnya lunas. Jadi ibarat dagang itu nanti ketika sakaratul maut dikasih susu sama Allah. Apa susu itu? Apa susu itu? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Kan kita ini hidup ini kan ruwet, dosa dan pahala silih berganti gitu kan, naik turun pasang surut, takwa, iman, sesat, itu kan. Nah, ketika sakaratul maut disitulah menentukan, ternyata menurut algoritma hitung-hitungannya Allah ternyata punjul atau susu atau lebih, ternyata lebih berkahnya, lebih pahalanya, lebih maunahnya, lebih syafaatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ringan sakaratul mautnya. Sehingga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tercapai nanti. Jadi hei jiwa yang tenang, ayo pulang, dicabut ruh kita dengan tenang gitu, subhanallah. Amin ya. Anda semua husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bosan-bosan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita ini anak cucu kita dijaga hidup dan mati tetap membawa menggenggam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur umroh atau haji sebelum wafat. Baik, jadi ini kajian Segoro yang keberapa ini? Lupa, keberapa Ustaz? Tidak bisa dihitung ya? Iya, tidak bisa dihitung. Ini sekedar info saja, ngaji Segoro ini di Jakarta ada, di Medan ada, di Bandung ya lagi. Ini ternyata orang Bandungnya udah pindah ke sini ya. Terus kemudian di Solo, nah ini di Malang. Konsepnya ngaji Segoro. Segoro itu luas tanpa batas, apapun boleh masuk ke situ. Bahkan barang kotor pun jadi suci masuk ke situ. Kita berusaha. Jadi secara teori kan saya pegang mic ini, seolah-olah saya ceramah itu, tapi secara hakikat sebenarnya diem-diem saya juga ngaji kepada antum kan itu ya. Bahasa tubuhnya sampean, gestur tubuh sampean, senyum sampean itu saya juga dapat ilmu dari situ gitu. Curhatnya sampean itu saya dapat ilmu dari situ insya Allah. Nah hari ini nanti kajiannya seperti biasa, Ustadz Agus akan mengisi tentang khilafah ya, tentang hukum Allah. Dan kabar baik ini, kabar gembira, pengajian Segoro yang hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Vietnam. Nah ini beliau, takbir. Dari Vietnam beliau ya, nanti kita suruh ngomong beliau, walaupun 10 menit, 7 menit ngomong. Tapi beliau katanya sudah bisa bahasa Indonesia.
Tapi kita suruh ngomong bahasa Vietnam saja ya. Jadi supaya kita nggak ngerti gitu loh. Tapi yang namanya segoro ya, lautan, samudra, apapun selesai di samudra itu. Ini beliau dari Vietnam ya. Oke, sebelum saya serahkan ke beliau, kita nanti kenalan gimana Islam di Vietnam, gimana perkembangan masjid-masjid, majelis taklim di Vietnam, kan gitu ya. Kultur agama di sana bagaimana, bedanya dengan di sini bagaimana, terus beliau dalam rangka ke sini ngapain dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya hanya intermezzo saja. Saya tak ngomong masalah pesantren saya yang di Singosari, karena ini banyak jamaah yang nanya juga. Sama-sama kita tahu, saya mau membangun pondok pesantren tahfidz Quran di Singosari. Seperti yang kemarin-kemarin, ada saja gangguannya, ada saja yang menolak dengan berbagai macam argumentasi. Pertama, katanya aliansi guru ngaji sekecamatan Singosari, ya, pesantren, pengasuh pesantren dan guru ngaji sekecamatan Singosari keberatan. Awalnya begitu. Ternyata itu pun tidak terbukti karena guru-guru ngaji di Singosari malah alhamdulillah lah ya, banyak yang setuju. Kemudian berubah lagi radikal. Kenapa kok ditolak? Radikal. Nah, enggak tahu radikal menurut versinya mereka, saya nggak paham. Kalau radikal saya sih, kalau ada rakyat miskin marah saya. Nah, tapi bukan hanya marah, tak kenyangi perutnya sekalian kan gitu. Bukan hanya sehari 2 hari, sebulan kita penuhi berasnya kan gitu. Ini ada rakyat Indonesia kok tidur di kandang sapi, ini gimana ini? Radikal saya Pak, tak bongkar total, bangun yang bagus kemarin di Probolinggo itu. Itu radikal menurut saya, enggak tahu kalau radikal menurut mereka ya. Fadal. Masuk sini Mas, gak apa-apa Mas. Nah, terus radikal itu sekarang ditolak gara-gara radikal. Terus kemudian ditolak lagi misuhan. Nah, ini Gus Nur misuhan gitu. Jadi udah semakin enggak karu-karuan, ditelepon enggak diangkat, di WA enggak dibalas, dikasih video yang jujur dihapus, diajak mubahalah enggak mau, tapi kita pelan-pelan Pak, insya Allah ya. Yang ditolak itu bukan Gus Nur sebenarnya. Ini perlu saya sampaikan ya. Saya bangun pondok pesantren tahfidz Quran terus ditolak. Itu yang ditolak bukan Gus Nur Pak. Anda sedang menolak Al-Quran. Apapun alasanmu, apapun hujahmu, itu yang ditolak itu Al-Quran, bukan Gus Nur. Walaupun ada niat jahat kayak sekalipun yang hancur saya nanti, wong itu Al-Quran kok. Wah, itu jangan-jangan Gus Nur ini ada paham radikal umpama. Jangan-jangan ada paham teroris gitu. Kalau toh bener yang hancur pasti saya, keluarga saya. Wong itu Al-Quran. Tapi monggo kita buktikan waktu yang menjawab nanti. Ya. Nah, jadi saya perlu sampaikan kepada jamaah, terutama donatur, insya Allah lah doakan. Sekarang ini masih ya nggak jalan, ya nggak diem, ya pokoknya di tengah-tengah gitu. Tapi yang jelas ini negara hukum. Wallahi demi Allah ini negara hukum ya. Kita warga negara Indonesia taat hukum. Saya beli tanah, terserah mau saya bangun diskotik, mau saya bangun gedung film, mau saya bangun perjudian, atau saya bangun pesantren, itu hak saya. Negara hukum. Kebetulan saya milih bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Cita-citanya ingin melahirkan banyak penghafal Quran. Nah, jadi kalau memang ada yang keberatan, ya monggo buktikan nanti di pengadilan, kan negara hukum. Hari ini saya senang Pak, tadi itu saya sama anak saya jalan-jalan ke sana, ke Singosari, ketemu dengan 2 orang yang menolak. Wah, kan ini yang saya tunggu dari dulu ini. Ketemu langsung gitu, siapa ini yang nolak ini? Ternyata hari ini tadi ketemu saya. Ya manggil nama saya ya seperti biasalah, Nur Sugi gitu ya, enggak manggil Mas, ya enggak manggil Cak, enggak manggil Bang, enggak ada rasa takdim tuh. Nur Sugi gitu ya di depan saya. Saya menolak gitu. Nah, ini keren. Cuman begitu ditanya sama Ahsanas, kita tanya, "Saman siapa?" Guru ngaji bukan, takmir masjid bukan, takmir musola bukan. Ya bukan apa-apa gitu kan. Bahkan bukan dari desa Kelampok, di Sumbul masih di atasnya lagi. Ada 2 orang.
Terus yang satunya, sama siapa? Saya pendatang, kebetulan saya nikah sama orang sana. Oh, kan berarti kan tidak mewakili, nggak masuk hitungan berarti. Nah, jadi insya Allah lah doakan. Jadi atau tidak itu biar Allah yang memutuskan. Kita hanya jalan sesuai prosedur aja ya. Kita urus legalitas, dan saya bukan sekali dua kali bangun pesantren, sudah sering gitu kan. Dan sampai detik ini saya masih punya pesantren, 300 lebih santrinya di Palu. Nah ini yang keberapa ini tidak kena dihitung. Yang membantu membebaskan itu nggak kena dihitung ya. Di mana deh? Di Rio atau di mana itu? Gus, ini ada rumah ini ngontraknya habis, beli dong. Kita beli, gitu kan, untuk penghafal Quran. Sering seperti itu. Nah alhamdulillah Allah kasih kemudahan rezeki. Jadi untuk donatur ya, kan donaturnya ini ada Singapura, Kanada, ada mana itu Amsterdam, ada Australia donaturnya ini. Ini perlu saya sampaikan. Insya Allah. Monggo ya, bagi yang nggak setuju ya elegan lah. Gus Nur radikal. Nah berarti laporkan, nanti ketemu di pengadilan, uji materi lah ya. Radikalnya bagaimana? Kan ketemu di pengadilan. Pokoknya semua ketemu di pengadilan. Ini namanya hukum konstitusi. Kalau hakim sudah ngetuk palu, saudara Gus Nur terbukti radikal, tok tok tok, nah baru. Ini kan masih simpang siur, hanya spanduk aja kan? Atau hukum adat, gitu kan? Atau hukum apalah, hukum budaya. Panggil saya, kita berhujah secara sehat, berargumen secara sehat. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, sekedar mukadimah, tapi intinya apapun alasan Anda, apapun alasan sampean, yang saya mentolak bukan saya. Yang saya mentolak Al-Quran, itu inti hakikatnya. Yang ada hanya kasihan akhirnya, ngelus dada Pak. Apalagi di situ ada dana orang, ada uangnya umat. Mungkin dia kerja keras banting tulang di luar negeri, ya disisihkan, dibantu. Nah kan, terus tiba-tiba dizolimi seperti ini, ya monggo, saya malah semakin kasihan. Saya ulang, yang Anda tolak bukan Gus Nur, yang Anda tolak adalah Al-Quran. Itu ada balanya, itu ada azabnya, itu ada kualatnya ya. Kalau saya juga siap kualat insya Allah. Kalau memang saya salah, saya kualat gitu. Nah ini mukadimah saya, mudah-mudahan sekedar menjawab karena banyak pertanyaan tadi. Oke, saudaraku, ayo kita kenalan sama saudara kita. Ini masa radikal tiap segoro macam-macam isinya ini. Nih ya, ada yang sains, ada yang kejawen, ada yang khilafah, ada yang macam-macam ini, masya Allah. Nah sekarang kita ingin dengar ya saudara kita yang dari Vietnam ini, masya Allah. Kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, siapa namanya? Salim. Ustadz Salim. Oke, Ustadz Salim kenalan sama jamaah segoro yang ada di sini. Dan ini ada kamera, ditonton 13 negara. Sebut papa, mama, bapak di Vietnam boleh, nanti di-share videonya, nanti ditonton orang tuanya ya. Ya silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Boleh bahasa Vietnam ya, nanti bahasa Indonesia juga. Kalau ada yang bisa menerjemahkan bahasa Vietnam ya. Xin chào tất cả quý vị mọi người. Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Salim, tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một người santri được học ở Pondok Pesantren Jenrejo. Tôi ở Indonesia đã được 2 năm. Ước mơ của tôi được về Việt Nam và sau đó được đi Mesir. Terserah Ustaz Salim, bebas. Ngomong Vietnam dulu lah yang kuat. Kalau dari Vietnam ke sini berapa tahun, sudah nonton di mana, terus ngomong sama orang tuanya juga boleh. Bebas ya.
Tôi ở Indonesia được 2 năm. Tôi từ Việt Nam tới đây là ngày 19 tháng 8 2019. Đến đây là được 2 năm. Tôi cũng rất nhớ gia đình. Ước mơ của tôi là được đi Mesir. Sudah. Sudah ngomong sama bapak ibunya? Kelas. Kelas. Ada yang tahu, Bang? Sebelum diterjemah, saya mau tanya, kenal Tonija? Indonesia. Oh, Thailand ya? Thailand, Indonesia. Oh iya, bukan Vietnam ya. Yang saya tahu Vietnam itu dia pernah menang perang sama Amerika itu aja. Oh iya. Oke, bahasa Indonesianya apa tadi itu? Bisa bahasa Indonesia? bisa. Coba. Oh, keren. Maksudnya tadi itu saya memperkenalkan diri sendiri saya. Saya nama Salim dari Vietnam. Saya mondok di Indonesia sudah 2 tahun. Cita-citanya pengen ke Mesir, tapi sebelum ke Mesir itu pengen kunjungi orang tua dulu. Gitu. Saya di Indonesia sudah 2 tahun, mondoknya di Cendejon Batu. Nama pondoknya Al Andalusia, pengasuhnya Kiai Arifin. Kepengen ke Mesir. Nah, Oh, masya Allah. Terus mau pengen pulang. Tadi Ustaz Agus sempat bisik-bisik ke saya. nah. Katanya pengen ke Mesir gitu ya. Ada beasiswanya ke Mesir? Belum. Oh, belum. Nah. Terus ada Ustaz Agus bisik-bisik ke saya katanya udah 2 tahun tidak pulang, pengen pulang gitu. Nah, pengen pulang. Pengen pulang. Kangen sama orang tua. Ya, kita juga orang tua juga kangen sama kita. Saya juga kangen. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang telepon dulu orang tuanya. Manggil apa sama bapak ibu? Mak sama ayah. Mak, saya besok pulang mak gitu. Telepon. Live. Iya, enggak apa-apa. Mak, saya besok pulang mak. Enggak apa-apa, nanti saya belikan tiketnya. Allah Akbar. Nah, ini ternyata beliau dari Vietnam, mondok di sini 2 tahun, punya cita-cita ke Mesir. Itu tadi kayaknya. Terus sudah mau pulang ke Vietnam, kangen sama maknya. Ya, kalau nggak nyambung nggak apa-apa. Oh, masya Allah. Sebenarnya sama antum ya di pondok. Oh iya. Iya. Oh nyambung. Assalamualaikum ya. Bahasa Vietnam. Saya sama orang tua itu pakai bahasa Cempa. Apa itu? Bahasa kampungnya. Coba. Apa? Assalamualaikum ya. Dekat sini. Assalamualaikum mak. Mak, takam ama hok majelis. Takam am. Pantesan bahasa Arab. Sebentar. Orang tua aku pedagang. Oh, pedagang. Pedagang. Apa? Jualan pakaian Oh. di pasar. Oh, itu masih ngapain orang tuanya? Masih di toko. Oke. Nah, Terus Islam di Vietnam gimana sama Indonesia? Bedanya? kalau Islam di Vietnam itu sedikit, Minoritas. minoritas. Hanya 20% saja. 20%, tapi kalau akidahnya kuat itu lebih bagus daripada 90%. Jelas. Iya, sudah nyambung. Oh, udah. Kelas. Sudah nyambung. Sudah. Ngomong aja nggak apa-apa. Mak, siapa mak? Saya mana? Nah ini tahu majelis mak. Tadi majelis. Salim besok pulang, Mak. Ngapain ya? Tahu apa? Mà khan thì hơi vào lùng lý mau ông giảng hay nó plan ya. Katanya Pelang ada yang boy. meninggal di keluarga, ada yang meninggal.
Bilang aja. Plan gọi bữa cái nỉ bữa ngày giang xài gấp plan rồi. Dạ. Bữa ngày giang ha nó bị tai nạn không ta? Dạ. Bỏ mà bữa chọc cọ rồi nó bữa lụt về cả phó plan cái này. Dạ. Cái thang không có lùng lì nè. Thao man. Dạ, thầy ra bữa ngày giang nó thầy ra. Plan tôi to thảo nó vừa tại ai nữa. Dạ. Oke. Cukup ya. Nah. Ya dilanjut ngobrolnya enggak apa-apa. Ini juga ngaji, Pak. Jadi ngaji itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Qauliyah, kauniyah, syariat, thariqah, hakikat gitu. Masa ngaji itu syariatnya beliau nanti. Aku gaduh-gaduh nih. Ini juga ngaji. Betapa luar biasanya ya Allah itu ya ngomong apa maksudnya nggak paham ya, tapi Allah paham gitu loh, bahasa manusia itu luar biasa. Oke, tadi saya dapat bisikan dari beliau kurang lebihnya ya. Beliau ini sudah rindu orang tua dan orang tua rindu beliau, mau pulang nggak punya duit ke Vietnam. Terus beliau juga ingin punya cita-cita ke Mesir. Seandainya berangkat pun sudah siap segala sesuatunya, ingin melanjutkan ilmu di Mesir. Nah berarti insya Allah Allah kirim ke sini, ya bukan berarti ria. Insya Allah Salim besok saya belikan tiket ke Vietnam, ya. Mau pulang besok terserah. Nah malam ini langsung saya proses paspor. Kalau ada di foto ya, kita belikan tiket ya, biar beliau pulang, biar ketemu sama orang tua. Sama orang tuanya. Masya Allah. Itu, dan insya Allah bukan hanya ke Vietnamnya, ke Mesirnya kita biayai. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bukan saya, Allah ya Allah. Berapa sih ke Mesir? 30. 30. 30. Ya oke, karena ini live di YouTube ya. Ini juga live. Oke, saya pribadi 10 juta. Ini teman-teman yang di jamaah ya, ngaji Segoro di Malang, ada tamu dari Vietnam, kangen pengen pulang sama orang tuanya dan pengen ke Mesir. Oke, biayanya sekitar 30 juta. Saya pribadi 10 juta. Nanti di sini siapa yang mau? Monggo. Boleh 100.000, boleh 200.000, boleh 50.000. Kalau nggak punya, ya Allah lancarkan rezekinya Gus Nur. Wis cukup. Ya, bantu doa GN ya, GN 13. Nah, ini kalau jadi ke Mesir, saudaraku, ilmu yang ditimba di sana itu berkahnya mengalir ke antum tanpa batas. Udah saya yang 10 juta, kurang yang 20 juta ya, kita urunan. Baik yang online, offline atau yang online ya, yang di jamaah yang ngaji Segoro. Nah, nanti seperti biasa kita punya rekening donatur sosial, pesantren, bencana alam, gempa, tsunami itu kita ada rekeningnya. Coba monggo dicatat, Bank Muamalat 831 nanti ditulis ya, 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Ya, itu di situ udah uangnya umat di situ, bedah rumah, bedah masjid. Termasuk hal-hal yang tidak diduga seperti ini. Nah, tapi insya Allah tiket ke Vietnam pakai uang pribadi saya. Ke Mesir 10 juta pakai uang pribadi saya. Nah, sisanya nanti kita carikan di jamaah. Inilah gunanya punya jamaah. Dan inilah Segoro. Ya, serba tanpa batas. Barakallah. Ustaz Agus diurus ya. Nanti malam besok paspornya dikirim fotonya. Langsung saya carikan tiket ya. Terus apa? Vaksin itu. Oh ya, nanti vaksin. Oh ya, boleh. Oke, ini intermezzo dari saya. Semoga manfaat. Nanti kita ada tanya jawab. Insya Allah ya. Mas Salim ketemu di surganya Allah. Ya. Syukur-syukur saya bisa ke Mesir, ketemu di Mesir. Insya Allah. Saya pengen ke mana dik? Turki ya, kita pengen jalan-jalan ke Turki insya Allah ya. Barakallah. Baik, sekarang kita ngaji Segoro, kita ngaji Ustadz Agus ya, singkat aja. Malam ini apa kajiannya Ustadz? Menghadapi tantangan ini, fitnah ini ya, agama Islam diobok-obok seperti ini, umat Islam dibentur-benturkan seperti ini, diadu domba seperti ini,
pemimpinnya kenyang, anak buahnya kelaparan gitu kan, tapi masih saja taklid buta, nggak merdeka. Kemarin kan ada itu, Gus Nur, saya itu susah, dimakan susah, anak 3, saya tinggal di Malang, saya asli Madura, tolong saya, tapi jangan diupload ke YouTube Gus, saya takut sama fulan, saya takut sama itu, ormas loh. Sama itu loh, hidup merdeka gitu loh. Gitu kok hidup sekali kok takut sama orang wong gitu ah. Mau minta bantuan ke saya itu takut katanya. Kalau ketahuan nanti saya diusir sama ormas itu. Ini kan ini penjajahan gaya baru ini. Jangan mau saudaraku ya. Takutlah kepada Allah. Hidup sekali merdeka itu. Takut kepada Allah, takjub kepada Rasulullah. Kurang lebihnya seperti biar enggak ngelantur. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang sama-sama kita hormati Gus Nur sebagai tuan rumah dan para asatidzah yang ada di sini, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di malam hari ini kita sama-sama menundukkan hawa nafsu kita untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, menundukkan cara pandang kita sesuaikan dengan nama ngaji segoro. Jadi kotoran-kotoran yang ada di pikiran kita bersihkan Gus ya. Kotoran-kotoran yang ada di hati kita bersihkan. Kotoran-kotoran yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh kita juga sucikan di ngaji segoro ini ya. Kita muhasabah masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membacakan kitab Muqaddimatud Dustur sebagaimana yang sebelumnya Gus. Muqaddimatud Dustur min Mansyurat Hizb Tahrir, Al-Madatu Ats-Tsaniyah, pasal yang kedua. Muqaddimat Dustur itu kalau kita terjemahkan pengantar konstitusi khilafah. Jadi gagasan atau diskusi mengenai khilafah ini perlu bagi kita umat Islam dan juga diperlukan bagi kalangan akademisi yang dia mempelajari tata negara, agar mereka tahu bahwa dalam Islam itu juga memiliki konsep tata negara, sehingga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi dan dia bangga dengan keislamannya, bangga dia pakai sarung, bangga dia pakai kopiah, bangga dia pakai gamis, wa ila akhirih, bangga dia ke masjid, bangga dia sholat, bukan sebaliknya menjadi minder. Wal'iyadzubillah. Di pasal 2, qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, Darul Islami. Pasal 2, Darul Islami. Darul Islam kalau kita terjemahkan bisa juga negara Islam. Hiyal biladul lati tutabbaqu fiha ahkamul Islam, yaitu sebuah negara, sebuah daerah, sebuah negara teritorial yang dia diterapkan di dalamnya, dalam negara tersebut ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Wa yakunu amanuha, dan keamanan dari al-bilad tersebut, ad-dar tersebut, keamanan dari negara tersebut bi amanil Islam, keamanan yang berasal dari Islam. Kebalikannya wa darul kufri, dan darul kufri hiyallati tutabbiqu anzimatal kufri, yaitu sebuah negara yang menerapkan sistem atau undang-undang yang kufur atau bertentangan dengan Islam. Au yakunu amanuha, dan keamanannya bi ghairi amanil Islam, di luar keamanan Islam.
atau di luar kekuasaan Islam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa tahun ini kita diuji dengan menjelek-jelek, menstigma negatif istilah-istilah yang berasal dari Islam. Istilah Darul Islam, kalau kita cek misalkan di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dan juga kitab Al-Hawil Kabir, itu memang langsung diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mana'at darul islami ma fiha. Darul Islam atau negara Islam itu akan melindungi, menjaga apapun yang berada di dalamnya, akan dilindungi. Wa bahat darus syirki ma fiha. Kebalikannya darus syirki. Jadi kebalikannya yang muncul dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu darus syirki, negara syirik, ya kan? Itu langsung wurud mansus, ada teksnya dalam hadis. Sehingga bagi kita yang pernah tidak senang dengan istilah Darul Islam, nampaknya kita perlu muhasabah, Gus. Yang enggak senang dengan istilah yang muncul dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malu dengan salawat kita. Kita malu dengan bacaan berzanji kita. Kita malu dengan bacaan maulid kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di banyak riwayat-riwayat ya, atau dalil ada istilahnya Darul Muttaqin, ini yang positif ya. Darul Muqamah, Darul Hijrah, ini istilah-istilah yang positif yang harus kita pahami dan kita dukung dan kita inginkan. Adapun yang negatif-negatif, kebalikannya ada Darul Fasiqin, Darul Syirki, Darul Bawar, ini mansus, ada di dalilnya, langsung disebutkan di dalil tersebut atau di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Darul Kufri, kata Al-Kufri dia ada di hadis riwayat Imam Bukhari, illa antarau kufran bawahan. Ya, jadi kufr, sehingga dia digabung frase menjadi idhafah, menjadi Darul Kufri, sehingga agak ngarang-ngarang terlalu jauh, Gus. Jadi kalau kayak Islam Nusantara misalkan, itu dia terlalu jauh karena kata Nusantara ini memang tidak ada sedikit pun dalam hadis, ya kan? Nggak ada sedikit pun dalam hadis, sehingga memang mencintai istilah Darul Islam harus lebih daripada yang tidak ada, ya, yang di luar. Kenapa? Karena Darul Islam adalah istilah yang muncul dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam. Mungkin demikian, Gus, nanti bisa kita perluas ditanya jawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Alafu minkum. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lupa nggak beli cemilan, Mas Parman ya. Jadi nggak usah nyemil, dia lupa saya. Insya Allah bulan depan nyemil ya. Tapi insya Allah makan malamnya enak insya Allah. Oh langsung, oh masya Allah. Apa dilelang aja ya? Yuk dilelang. Yang ke Mesir ya, kalau yang ke Vietnam saya ya, udah. Yang ke Mesirnya aja, saya udah 10 juta. Saya lelang dulu. Ada lagi? Oh ya, Mbak Allah, barakallah. Ke Mesir 1, 2, 3, 4, 5 dari hamba Allah ya. 500. Baik, jadi gini saudaraku ya, Ustadz Khairon dan semua yang hadir di sini, ingat ya, ini filosofisnya segoro ya. Segoro itu laut, laut itu luas tanpa batas. Apa yang disampaikan Ustadz Agus tadi, kalau mampu dicerna, tidak mampu ya gak apa-apa gitu, nggak dihukum. Ya jadi nyantai saja. Kurang lebihnya seperti itu. Gini loh, Allah itu akan membela agamanya. Ada sampean nggak ada sampean, Allah pasti membela. Mau posisinya sama di mana, Allah tetap akan menegakkan kebenarannya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri gitu loh. Ada sampean atau tidak ada sampean, sampean berjuang atau tidak, tetap Allah akan menjaga. Allah, hukum Allah, sunatullah, kebenaran akan berjalan. Walaupun beliau nggak ngomong khilafah, Allah tetap akan menjaga itu. Gitu loh ya. Cuman
Makanya kalau kita membela agama Allah itu bukan Allah butuh bantuan kita, bukan. Ya, itu memang ya suka-suka Allah. Kita ini memang hanya dijadikan objek sama Allah sampai di mana. Lihat kekasih Allah dihina. Allah ingin ngetes di mana reaksimu. Lihat Al-Qur'an dihina. Kan suka-suka Allah. Gimana nih Ustadz Khairon ini lihat. Coba tak bikin skenario ada orang menghina Quran di depannya beliau. Allah ingin lihat reaksinya gimana. Ya gitu loh ya. Marahkah? Diemkah? Gitu kan. Tapi dibela atau tidak dibela, orang yang menghina Al-Quran tadi pasti hancur gitu loh Pak. Rumusnya begitu. Ini ada orang melecehkan agama Allah di depannya Mas Haji, di depan saya. Ini Allah hanya ingin ngetes saja. Ini gimana reaksinya ini? Mas Haji, Gus Nur semua ini, gimana reaksinya jamaah Segoro ini? Lihat agama Allah dihina, gimana? Kan Allah hanya ingin melihat. Tapi apapun reaksinya kita, Allah tetap akan menghancurkan siapapun yang menghina agamanya, kan begitu. Nah sementara kalau kita membela, ya itu juga akan menjadi catatan tersendiri, keberkahan tersendiri untuk kita. Kalau kita diam saja Pak, ya nggak bahagia hidup kita. Kita agama dihina kita diam, ulama dihina kita diam, Al-Quran dihina kita diam, nggak akan bahagia hidupnya nanti. Hidup kita nggak akan bahagia Pak, pasif. Maka marahlah kalau agama dihina, marah kalau Al-Quran dilecehkan. Kalau bisa pakai tangan, pakai kekuasaan. Kalau nggak bisa pakai duit. Kalau nggak bisa pakai mulut, jancuk. Kalau nggak bisa pakai hati, selemah-lemahnya iman. Misuh tapi di hati. Saya nggak mau, saya langsung keluar gitu. Alhamdulillah. Baik saudaraku, sabar ya 5 atau 7 menit lagi ya. Ini mumpung ada Mas Haji. Nggak enak kalau nggak diajak ngomong. Ini orang unik soalnya. Orangnya unik. Cuman ya bahasanya kadang ya orang mudeng. Ya apa diterima aja, jenenge Segoro. Sok-sok edan, sok-sok kentir. Ayo Mas, gimana ini khilafah ya? Gimana agama Allah? Gimana ekonomi? Gimana politik? Gimana? Dajjal segitiga permuda sakarpe ngomong apa? Monggo, tafadhol. Hadirin yang dimuliakan, yang Allah muliakan. Sebenarnya saya nggak siap untuk bicara karena di hadapan saya itu ada Ustadz Agus, Ustadz Gus Nur, Ustadz siapa? Ustadz Zainal. Sedangkan saya ini kan hamba Allah yang selalu mencari dan haus akan pencarian sebuah kebenaran gitu ya. Cuman oke lah, berhubung saya harus bicara karena ini udah Allah kehendaki ya. Tidak ada sesuatu hal itu terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti Allah izinkan ini saya untuk bicara. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali hanya Allah semata. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Agus, khilafah. Khilafah itu program Allah sejak sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi. Kan ada Al-Qur'annya itu. Walaupun di sini ada anti, kalau dalam bahasa ininya antikristus, antichrist, yaitu iblis. Karena iblis itu tidak terima dengan adanya khalifah yang akan diturunkan, yaitu baginda Adam alaihissalam. Makanya beliau selalu mencari cara, dengan cara apapun, bahkan dengan cara melalui jalan-jalan yang benar, itu begitu. Singkat, karena waktunya singkat, maka saya akan membahas sedikit tentang khilafah. Khilafah dimulai dari baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun ya, 23 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian itu disebut khilafah zaman kenabian. Jadi khilafah itu
perjalanan umat Islam, yaitu ada 5 di sini. Pertama di zaman Rasulullah, kedua zaman Khulafaur Rasyidin, ketiga zaman Mulkan Adon. Mulkan Adon itu zaman kepemimpinan yang menggigit. Kalau zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin tidak dibahas saja, karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sudah tercapai betul-betul. Nah, untuk yang ketiga yaitu masa Mulkan Adon, masa kepemimpinan yang menggigit. Ini sudah tidak sistem yang diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, tapi sudah melalui kerajaan. Diawali dengan Bani Umayyah itu. Tapi tetap masih menggunakan sistem Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini mulai dari fase ketiga ini kita harus mengakui bahwa ini terkadang kita mendapatkan pemimpin yang Masya Allah, terkadang kita juga mendapatkan pemimpin yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tetap kita mengakui bahwa sistem yang diterapkan di fase ketiga ini tetap menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ulama-ulama pada fase itu tidak ada yang memberontak. Tetap walaupun bagaimanapun itu pribadi seperti Sultan Ma'mun yang memerintah dengan sangat kejam dan zalim, karena Sultan Ma'mun terkontaminasi oleh faham apa itu namanya Mu'tazilah. Tapi di fase ketiga ulama sabar dan sabar tidak memberontak pada khalifah, karena sistem yang digunakan masih sistem khilafah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini berjalan selama kurang lebih hampir berapa tahun itu? 1000 tahun, 1300 tahun. Kalau nggak salah, kalau salah mohon direvisi. Kemudian fase ketiga sudah selesai di tahun 1924 dengan runtuhnya Turki Utsmani, yaitu tahun 1924. Disinilah mulainya keterpurukan Islam itu terjun bebas. Disinilah mulai Allah menguji di fase ini, seperti sabda Nabi bahwa fase keempat adalah fase Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah artinya fase kezoliman, fase di mana para pemimpin-pemimpin sebuah negara itu memaksakan kehendak melalui sistem yang diada-adakan. Jadi fase ketiga adalah fase kepemimpinan bid'ah, bid'ah dolalah. Karena fase kepemimpinan yang keluar dari tata aturan khilafah. Nah, di sini umat Islam diuji. Maka ada bahasa yang mengatakan pagi beriman, siang sudah kafir, siang beriman, sore sudah kafir. Ini fase keempat, fase di mana umat Islam tidak punya sentral kepemimpinan. Di negara-negara manapun sistem yang digunakan adalah demokrasi, liberal, sekuler, atau bahkan komunis. Nah, inilah fase di mana iblis mencari kesempatan untuk mendapatkan teman sebanyak mungkin untuk dijadikan alas kakinya nanti di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita di fase keempat ini sudah memasuki 2022. Dan kalau dalam matematika Al-Quran di surat Al-Isra, fase keempat berakhir di bulan Februari 2024 hingga 2024 insya Allah. Dan ini saya dapatkan dari beberapa sumber,
terutama sumber-sumber kebocoran dari Pentagon yang sempat bocor, yaitu tahun 2012 bulan Februari terjadi kesepakatan dari 15 negara terkemuka di dunia dan memunculkan beberapa negara. Satu, Amerika, dan pada akhirnya Amerika runtuh dan sudah kita lihat sendiri Amerika akan runtuh. Ini kesepakatan deal-deal yang dibicarakan di tahun itu untuk kepemimpinan mulai 2022 sampai seterusnya. Satu, Amerika dengan penelitian sedemikian rupa, maka akhirnya mereka bersepakat, 15 negara itu bersepakat bahwa Amerika akan runtuh. Dan Amerika sudah kita ketahui insya Allah sudah runtuh. Kedua, muncul Yakuza. Yakuza itu sebuah gangster Jepang yang sangat kaya raya, ditopang dengan teknologi dan persenjataan serta keuangan yang luar biasa besar. Dan dari sekian banyak penelitian pun Yakuza tidak akan mampu memimpin dunia dari 2022 hingga seterusnya. Kemudian China semenjak dipegang Presiden Xi Jinping, teknologinya sangat-sangat maju. Bahkan dari kurang lebih 102 negara mendapatkan pinjaman lunak dari Presiden Xi Jinping dengan bunga yang sangat tinggi. Dan dengan kata lain, Cina akan memimpin dunia mulai 2022 hingga seterusnya. Dan setelah diteliti sedemikian rupa, ternyata celah-celah keruntuhan RRT sangat besar dan sudah mulai terjadi krisis-krisis dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meneliti dengan sangat lama dan sangat menguras tenaga serta kekhawatiran yang mendalam, maka diputuskan oleh mereka dan 95% dari semua yang hadir dari 15 negara itu, khilafah lah yang akan memimpin dunia mulai tahun 2022. Nah, ini sebenarnya dokumen rahasia, tapi bocor. Itulah makar Allah. Maka bagi umat Islam di seluruh dunia, tidak usah khawatir, Islam pasti menang. Islam pasti menang. Matematika Al-Quran jelas. Dan hadis-hadis Nabi jelas, setiap 100 tahun itu akan terjadi mujaddid, pembaharuan mujaddid. Entah siapa orangnya, itu Allah rahasiakan. Nah, begitulah. Yang jelas kita harus berpihak kepada para alim, para ulama yang dibenci oleh penguasa mulkan Jabariyah dan yang dibenci oleh para pengkhianat dan munafikun. Udah begitu saja. Cepat-cepatlah kita beramal dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Kita tetap berjuang melalui apapun, harta, benda, air mata dan lain sebagainya. Perjuangan tidak akan disia-siakan Allah. Allah akan selalu memperhitungkan perjuangan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beliau dapat bocoran ya. Saya nggak dapat bocoran. Pentagon bisa bocor. Ya, inilah ngaji segoro ya, tanpa batas. Apa bisa diterima? Ya terserah jenengan. Diterima ya, nggak diterima ya. Sesuaikan dengan kemampuan RAM-nya jenengan. Apa RAM itu? Memori nih jenengan. Lah jenengan Nokia 3310 ya aja dipaksa hang. Kok mulai teko kene deleming. Jangan. Wis gak maksa, ngaji segoro iku sehat, nang otak sehat, nang pikiran sehat. Gitu ya. Jadi tidak harus diterima. Ya, serahkan kepada Allah semuanya. Tapi ya disaring lah. Oh iya ya, iki masuk. Oh iya iki enggak masuk. Iki sambil di loading di tengah jalan. Nah, selebihnya nanti Allah yang memutuskan. Yang penting jangan sudon lah ya, jangan ditolak lah. Ya, walaupun tidak misalkan belum bisa loading, minimal jangan ditolak dulu. Barakallah. Memang beliau ini bacaannya berat-berat. Aku yang nggak nyokol loh, sampean bahas secara syar'i, tak pikir beliau mau bahas apa Dajjal, segitiga permuda, ternyata bahas khilafah. Ternyata bisa. Mulkan apa tadi pertama tadi mulkan Adon, mulkan Jabarian sampai zaman
kekenabian, bisa ternyata bahkan dapat bocoran, masya Allah. Wes ya, cerdas ya, jangan dimasukkan di hati. Jadi nggak ada, bebas saja di sini. Demokrasi kita terapkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf. Saya tinggal di Ampel Dinto. Ustadz, sesuai dengan rencana Pak Ustadz, ini saya ada temen mau jual rumah, tapi setengah dibayar. Jadi seumpama ya, ada 600 meter, yang 300 dibayar, yang 300 gratis. Utamanya harus digunakan untuk dakwah. Kalau untuk bikin toko nggak dikasih, gitu loh. Ya, ini kan dia kan dakwah kan. Jadi di Surabaya, yang punya pun maunya Gus Dur yang beli. Iya, ibu-ibu dibilang Gus Dur bagus katanya. Kalau yang lain takutnya dibikin toko gitu, Pak. Ya mana tahu Gus Dur ada rezeki ya bisa beli di sana, karena kan itu tujuannya buat dakwah, Pak. Berapa harganya? Pokoknya di sana lihat pasarannya aja, Pak. Entah umpama 4 juta per meter. Jadi kalau 600 jadi 300 tuh untuk diwakafkan, Pak. Tujuannya satu, untuk dakwah. Kalau buat bikin toko nggak dikasih sama orangnya. Nanti saya minta nomornya ya. Iya, siap. Telepon ya. Iya, monggo. Terima. Sudah dapat bocoran belum, harganya berapa? Di sana tergantung. Saya rasa sih orangnya juga memang bagus ya, Pak ya. Kalau kurang-kurang dikit dari pasaran, insya Allah dikasih lah, Pak. Yang penting tujuan buat dakwah itu aja. Untuk tafsir Quran ya. Iya, beliau maunya seperti itu. Dan beliau pun kenal ya, sering ikutin YouTube Pak Ustadz, dia bilang. Makanya dari kemarin tuh sebelum ada kejadian itu, saya mau ketemu Bapak, cuman kan keburu ada masalah. Orangnya mau Gus Dur yang beli katanya. Mau begitu orang? Iya. Oh, Karena dia tahu, Gus Dur tahu dia bilang. Siap. Iya, Ya. saya pernah chat yang nomor di sini tapi nggak pernah dibalas, saya bilang. Ya udah nanti suatu saat saya ketemukan gitu. Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Ustadz. Ya itu aja yang bisa saya pertanyakan. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa kebeli ya, karena ini untuk dakwah, bukan untuk lain-lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hiron, Saman ngomong lah sebentar. Pendapat ngaji segoro ini menurut Saman bagaimana? Saman orang NU, ya. Ayo Ustaz, ngomong apa saja Ustaz? Patutlah kiranya pada malam hari ini, malam yang sangat istimewa menurut saya, mungkin juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa silaturahmi, bertatap muka, bermuwajahah bersama di dalam majelis ngaji segoro. Nah, ngaji segoro itu namanya segoro kan banyak airnya, Pak ya. Ya kita pun namanya banyak air, dimasuki apapun ya tetap air, tidak akan berubah. Diuji apapun ya tetap air, tidak akan berubah. Lah cuma air itu kadang-kadang bisa mengalir lancar, bisa tidak bisa mengalir lancar karena ada hambatan-hambatan itu tadi. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita mendengarkan, meskipun SDM saya ini rendah, apa yang dikatakan Ustadz Agus, Ustadz Salim, Ustadz Haji tadi, meskipun terima bocoran, gak nyampe ke sana saya. Tapi tak rasakan itu memang betul. Apa yang dikatakan Islam itu di atas segalanya itu betul. Makanya sama jangan takut gitu loh. Pokoknya siapa yang merusak Islam, yang merusak Islam harus kita lawan, gitu aja intinya. Kalau saya seperti itu, siapapun. Kita gak nyebut organisasi. Kalau nyebut organisasi, nanti saya dipegang sama yang berwajib seperti gubernur itu. Cuma saya berpedoman atau berprinsip gini, jadilah orang yang berilmu, gitu loh. Namanya ilmu macam-macam, ilmu dunia, ilmu akhirat persilahkan. Sebab kita hidup di dunia bukan di akhirat. Sementara hidup di dunia, apa keperluan dunia kita penuhi. Seperti Gus Nur tadi, ini kan keperluan dunia, nyumbang 10 juta, keperluan dunia ini. Tapi balasannya besok di akhirat. Jadi dunia dulu baik. Nek dunia baik dari segala bidang, fa insyaallah perilaku baik, akhiratnya juga baik. Nek dunia baik, akhirat itu baik, pasti selamat.
Selamat di mana? Ya di dunia, di akhirat, aman wis. Nah itu yang pertama, harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, belum belajar ilmu, ya nyuwun sewu. Dadi wong sing gelem golek ilmu ya kaya ngene iki. Kula mboten semrap alibak, tak sing mboten semrap. Meskipun kula dikatakan orang Nahdlatul Ulama, memang saya kelahiran Sidoarjo. Sidoarjo nek ngomong kaya Gus Nur ngene iki, kadang-kadang ya kurang, kadang-kadang ya sabar, kadang-kadang ya halus. Berhubung aku bukan orang halus, ngomongku kasar seperti ini. Sakit lagi itu Nur. Ya. Tapi nek wis gak dadi, gak duwe ilmu, gak gelem golek ilmu, dadi wong sing cinta lah. Kula iki sangat serius cinta dengan Gus Nur ini. Berani dan berani. Berani karena benar, takut karena salah. Itulah yang kita sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya 1 menit terakhir. Baik, demikian ya acara ngaji segoro. Insya Allah bulan depan seperti biasa jatuh tanggal 23 ya, Ahad malam Senin. Oke, Januari, betul ya, 2022. Nah, monggo diajak untuk merefresh pikiran, ya, meregenerasi sel-sel otak ini, ya, diisi dengan asupan gizi ya, dengan asupan spiritual yang baru, yang fresh gitu. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu di tanggal 23. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.